laboratorium pendidikan dan fungsi laboratorium pendidikan. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa sih laboratorium pendidikan itu? Nah, secara etimologi, laboratorium berasal dari kata Latin yang berarti tempat bekerja. Laboratorium pendidikan adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan percobaan maupun pelatihan yang berhubungan dengan ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, ataupun ilmu yang lainnya. Nah, selain itu, laboratorium pendidikan adalah unit penunjang akademik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu. Nah, menurut kegunaannya, laboratorium itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, laboratorium pembelajaran, dan yang kedua, laboratorium penelitian. Ya, seperti itu. Nama saya Kirana Septiandista, NIM T2018-3047. Saya akan menerangkan tentang sejarah laboratorium pendidikan. Laboratorium pendidikan pertama kali dikenal dalam pembelajaran sains di Amerika Serikat. Pendidikan sains awalnya dianggap sebagai ritual filsafat alam karena pengalaman yang ditemui di lingkungan hidup manusia dibawa ke bangku kuliah atau di bawah ruang kelas sebagai bahan pembelajaran. Dari sini, para pemimpin fase-fase awal di Amerika Serikat seperti Franklin dan Jefferson sangat menekankan pentingnya pendidikan sains. Pendidikan sains memiliki hakikat aspek, proses, produk, nilai atau sikap, dan juga model. Dari sinilah dapat diketahui bahwa sejarah pendidikan laboratorium pendidikan itu pertama kali ada di Amerika Serikat. Laboratorium pertama kali dikenal untuk pembelajaran sains. Zahroh, NIM T2018-3041. Saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik laboratorium pendidikan. Jadi, karakteristik laboratorium pendidikan itu ada 6. Yang pertama yaitu laboratorium pendidikan dijadikan tempat sebagai berlatihnya keterampilan siswa. Yang kedua, melibatkan siswa secara langsung melalui proses. Jadi, keterlibatan siswa secara langsung ini dapat menciptakan peluang yang mendorong siswa untuk melakukan berbagai eksperimen. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan motorik siswa. Karakteristik yang keempat yaitu siswa dapat meyakini hasilnya karena melakukan secara langsung. Jadi, siswa itu dapat merasa yakin dengan apa yang telah dia dapat karena siswa di sini itu berperan langsung dalam melakukan kegiatan yang dilakukan di laboratorium pendidikan tersebut. Karakteristik yang kelima yaitu siswa akan mempunyai kemampuan dalam mengelola alat. Nah, siswa tersebut itu dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan alat yang ada di dalam laboratorium pendidikan tersebut. Dan karakteristik yang terakhir, yang keenam yaitu laboratorium pendidikan itu dapat membangkitkan minat ingin tahu dalam diri masing-masing siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi laboratorium pendidikan. Secara garis besar, laboratorium pendidikan itu yang pertama, memberikan kelengkapan bagi pelajaran teori yang telah diterima. Yang kedua, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi pelajar. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah. Yang keempat, menambah keterampilan dan mempergunakan
alat media yang tersedia. Yang kelima, memupuk rasa ingin tahu pelajar. Yang keenam, memupuk dan membina rasa percaya diri peserta didik. Yang selanjutnya, sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara praktek. Yang kemudian sebagai tempat untuk mendorong semangat peserta didik. Dan yang terakhir, sebagai tempat pelajar berlatih menerapkan keterampilannya. Seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.